Akibat pengendara tidak ada yang mau ngalah saat jam berangkat kerja, kemacetan parah terjadi di Jembatan Kanal Banjir Timur, Rorotan Cilincing, Jakarta Utara. Selain itu kemacetan juga diperparah hujan yang sempat turun pada pagi hari. Kemacetan parah terjadi hingga kendaraan tidak bisa bergerak di akses penghubung antara Bekasi dan Jakarta, Jembatan Kanal Banjir Timur, Rorotan Cilincing, Jakarta Utara. Salah satu pengendara mobil mengatakan dirinya sudah terjebak macet selama 1 jam lebih. Petugas PPSU dan warga pun mencoba mengatur lalu lintas agar kemacetan bisa teratasi. Diduga kemacetan diakibatkan banyak kendaraan yang melintas di jembatan dan pengendara tidak ada yang mau mengalah hingga melawan arah. Ditambah lagi hujan yang sempat turun di pagi hari. Selain saling serobot, apa sebenarnya penyebab macet parah di Jembatan Kanal Banjir Timur Rorotan kemarin? Berikut laporan Amrina Rida dari Jakarta Utara. Ya pemirsa, sempat terjadi adanya kemacetan dan juga kepadatan arus lalu lintas yang cukup parah di area Jembatan Banjir Kanal Timur Cilincing, Jakarta Utara pada Senin pagi kemarin, yang mana terjadi pada pagi hari dikarenakan adanya peningkatan volume kendaraan karena banyak orang yang berangkat bekerja dan juga anak-anak yang berangkat sekolah. Namun pada Selasa siang ini, berdasarkan pantauan kami, situasi di posisi tempat kami melakukan saat ini, yakni di area Jembatan Banjir Kanal Timur, sudah nampak normal kembali dan justru cenderung lengang. Bisa terlihat dari visual yang diperlihatkan oleh juru kamera Yudi Richard bahwa untuk kendaraan baik itu mobil pribadi ataupun juga kendaraan sepeda motor dapat melintas dengan normal, dengan kecepatan normal, tidak ada penumpukan kendaraan dan juga kemacetan yang terjadi sama sekali. Dan kendaraan yang melintas dari arah Bekasi menuju ke arah Jakarta ataupun juga dari arah Jakarta menuju ke arah Bekasi ini dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan normal tanpa adanya ketersendatan. Sebagai informasi pemirsa, bahwa Jembatan Banjir Kanal Timur yang berada di Jakarta Utara ini merupakan akses alternatif utama yang menghubungkan antara dua daerah, yakni antara Bekasi dengan Jakarta. Nah tentunya meskipun untuk kemacetan dan juga kepadatan seringkali hanya terjadi di jam-jam sibuk, yakni ketika di pagi hari dan juga sore hari, perlu adanya koordinasi dari kedua pemerintah daerah, yakni pemerintah daerah Jawa Barat dengan pemerintah daerah DKI Jakarta untuk kemudian berkoordinasi mencari solusi agar masyarakat yang melakukan perjalanan di jam-jam sibuk tidak harus berurusan dengan kemacetan ataupun juga kepadatan yang berdampak pada aktivitas mereka sehari-hari. Dari Jakarta, Amrina Rida, Yudi Richard, iNews melaporkan. Cuaca ekstrim berupa hujan deras dan angin kencang menerjang di sejumlah wilayah di Banjarnegara, Jawa Tengah. Tidak hanya itu, hujan juga membawa butiran kristal es berukuran besar hingga menggegerkan warga dan merusak sejumlah rumah warga. Hujan deras disertai angin kencang menerjang selama 1 jam di kawasan Mandi Raja, Banjarnegara. Tak hanya itu, hujan deras juga membawa butiran es hingga menimbulkan suara kencang saat jatuhnya di atap milik warga. Akibatnya, belasan rumah warga mengalami kerusakan, terutama pada bagian atap seng dan genteng. Warga mengaku sebelum hujan terjadi, cuaca ekstrim panas disertai angin kencang sering melanda selama sepekan terakhir. Fenomena alam ini pun sempat membuat panik warga. Namun pihak BMKG Stasiun Banjarnegara menjelaskan jika fenomena ini dipicu pertumbuhan awan cumulonimbus yang masif akibat kelembapan udara yang tinggi. BMKG juga sudah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim di wilayah Jawa Tengah hingga awal Februari 2006. Masyarakat diimbau waspada terutama saat hujan dengan intensitas lebat yang disertai kilat dan angin kencang guna menghindari resiko bencana hidrometeorologi seperti pohon tumbang, tanah longsor, tersambar petir dan hujan es. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Akibat kapal tiba-tiba miring, aktivitas bongkar muat kontainer berujung bencana saat puluhan kontainer terjatuh ke laut di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Bahkan akibat kejadian ini, 1 orang pekerja pelabuhan tewas tertimpa reruntuhan kontainer dan tenggelam. Puluhan kontainer yang diangkut KM Pasifik 88 ini terjatuh hingga sebagian tenggelam di Terminal Jamrut, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Peristiwa berawal saat aktivitas bongkar muat berjalan, tiba-tiba kapal miring hingga 1 kontainer jatuh, lalu disusul kontainer lainnya terjatuh ke laut. Bahkan usai kejadian, kapal masih dalam kondisi miring.
Akibat kejadian ini, tim SAR menggelar pencarian dan menemukan satu jasad pekerja yang merupakan tenaga bongkar muat Pelabuhan Tanjung Perak. Jasad korban, K, 68 tahun, lalu dievakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan identifikasi. Hingga saat ini, Ditpol Airut dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. 3 pompa besar dipasang di kawasan rawan banjir dan Mogot, Jakarta Barat. Sebelumnya banjir di kawasan tersebut memicu kemacetan panjang seharian. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengakui banjir di Dan Mogot, Jakarta Barat tidak bisa dihindari karena kondisi jalan di bawah sungai Mukerfart. Agar tidak memicu macet, Pemprov DKI menyiapkan solusi jangka pendek yaitu memasang 3 pompa stasioner berkapasitas 7.000 liter per detik di lokasi. Sebelumnya di lokasi ini hanya ada pompa mobile, itu pun hanya bisa menyedot banjir 1.000 liter per detik. Dalam jangka menengah, Pemprov DKI tengah mengkaji pembangunan flyover sepanjang 2 km untuk mencegah kemacetan akibat luapan kali Mukerfart. Sebelumnya 4 hari lalu banjir di Jalan Dan Mogot memicu kemacetan seharian. Ratusan kendaraan terjebak macet hingga 3 jam. Macet berlangsung seharian membuat sengsara ribuan pengendara. Ya, kerap meresahkan warga, sejumlah Pak Ogah kocar-kacir saat dirazia petugas Satpol PP di Cengkareng, Jakarta Barat. Belasan orang Pak Ogah terjaring razia dan langsung dibawa ke panti sosial. Sejumlah Pak Ogah atau juru parkir liar tak bisa mengelak ketika ditangkap aparat gabungan di Cengkareng, Jakarta Barat. Salah satu petugas bahkan jatuh bangun demi menghentikan Pak Ogah yang berusaha lari. Razia petugas parkir liar digelar di sejumlah titik hingga ke Jalan Raya Daan Mogot. Razia dilakukan karena keresahan masyarakat atas keberadaan Pak Ogah di persimpangan jalan. Selain menyebabkan kemacetan, Pak Ogah juga melakukan pungutan liar kepada pengendara. 19 petugas parkir liar ini kemudian dibawa petugas ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk pembinaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Korban pencurian mesin kopi di Aceh Tengah, Aceh justru ditetapkan polisi sebagai tersangka dan terancam hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Di Medan, Sumatera Utara, korban pencurian juga ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Rumah inilah saksi bisu pencurian mesin penggilingan kopi di Wih Bakong, Silih Nara, Aceh Tengah. Sandika, keponakan pemilik mesin kopi, justru ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Sandika Agustus tahun lalu mencari mesin kopi, menemukan dan menangkap pelaku. Namun pelaku melawan saat dibawa ke kantor desa dan mendapat pukulan dari Sandika. Pelaku melapor pada polisi sehingga Sandika harus menghadapi persidangan di Pengadilan Takengon sebagai terdakwa 4 Februari besok. Pencuri itu karena memang pelajaran bang. Satu lagi memang memberontak mereka bertiga bang. Tidak mau kooperatif dibawa ke desa bang. Pelaku melapor pada polisi sehingga Sandika harus menghadapi persidangan di Pengadilan Takengon sebagai terdakwa 4 Februari besok. Korban pencurian bersama sejumlah orang melakukan penangkapan terhadap 2 terduga pelaku pencurian di salah satu hotel di kawasan Jalan Jamin Ginting, Medan Tuntungan, Kota Medan pada 23 September 2025 lalu. Korban pencurian sempat menyeret pelaku keluar dan dimasukkan mobil hingga disetrum. Korban pencurian justru ditetapkan polisi sebagai tersangka. Polisi memberikan keterangan dalam kasus ini, korban pencurian dan pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari Aceh Tengah dan Medan, Sumatera Utara, Yusradi dan Adi Palapa Harahap iNews melaporkan.